Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anis Nurfitriana Nihaya SEME. Saya merupakan dosen pada program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang. Saya mengajar di Universitas Negeri Semarang sejak tahun 2020 hingga saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT pada unsur pengajaran dalam rangka memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025. Di sini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah pokok yang saya ampu, yaitu mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia. Pada pemaparan saya nanti, saya akan membaginya menjadi 3 aspek, yaitu yang pertama delivery, merupakan penyampaian materi, yang kedua interaction, merupakan interaksi mahasiswa melalui sesi tanya jawab, sesi diskusi, dan praktik. Kemudian yang ketiga ada assessment, yang merupakan penilaian mahasiswa melalui pemberian soal, baik studi case maupun project based learning atau PJBL dan kuis. Mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia ini merupakan mata kuliah wajib yang diberikan pada mahasiswa program studi Ekonomi Pembangunan di semester 4. Mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia ini membahas peran strategis sumber daya manusia dalam pembangunan ekonomi serta analisis ekonomi terhadap pasar tenaga kerja. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini diantaranya adalah CPL 1, mahasiswa menginternalisasi sikap apresiatif dan peduli dalam pelestarian lingkungan hidup. CPL 2, mahasiswa mampu memahami metode kuantitatif dan metode kualitatif. CPL 3, mahasiswa mampu mempelajari konsep dasar ilmu ekonomi. CPL 4, mahasiswa mampu memahami hubungan antara ilmu ekonomi dan ilmu pengetahuan lain. CPL 5, mahasiswa mampu menganalisis perbedaan karakteristik ekonomi di negara maju dan negara berkembang. Kemudian yang terakhir CPL 6, mahasiswa mampu menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Selain itu, adapun capaian pembelajaran mata kuliah untuk mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar ekonomi sumber daya manusia dan ketenagakerjaan, teori pasar tenaga kerja, konsep permintaan dan penawaran tenaga kerja pada pasar tenaga kerja, konsep elastisitas tenaga kerja, upah dan kompensasi di pasar tenaga kerja, investasi, serta pengangguran. Selanjutnya, materi yang akan diajarkan atau disampaikan selama 1 semester pada mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia adalah minggu pertama terkait dengan konsep dasar teori ekonomi sumber daya manusia, minggu kedua terkait dengan konsep pasar tenaga kerja, minggu ketiga terkait dengan konsep permintaan tenaga kerja di pasar tenaga kerja, minggu keempat terkait dengan elastisitas tenaga kerja, minggu kelima terkait dengan konsep penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja, minggu keenam terkait dengan konsep kurva penawaran tenaga kerja, minggu ketujuh terkait dengan konsep upah dan remunerasi, minggu ke-8 ujian tengah semester. Selanjutnya, minggu ke-9 terkait dengan konsep mobilitas dan migrasi tenaga kerja, minggu ke-10 terkait dengan konsep investasi dalam sumber daya manusia, minggu ke-11 terkait pengangguran, minggu ke-12 terkait dengan keberadaan serikat pekerja, minggu ke-13 terkait dengan isu-isu dan permasalahan ketenaga kerjaan, minggu ke-14 terkait dengan konsep dasar perencanaan tenaga kerja. Kemudian minggu ke-15 terkait dengan analisis perencanaan tenaga kerja di Indonesia. Yang terakhir, minggu ke-16 adalah ujian akhir semester atau UAS. Berdasarkan uraian materi di atas, tentunya mahasiswa selain dibekali kompetensi secara teori, juga dibekali kompetensi keterampilan untuk menganalisis fenomena-fenomena ketenagakerjaan yang terjadi saat ini,
terkhusus di Indonesia. Materi tersebut disampaikan kepada mahasiswa dalam 16 kali pertemuan secara tatap muka. Metode yang saya gunakan dalam perkuliahan saya adalah dengan metode blended learning. Metode blended learning merupakan metode yang mengkombinasikan antara kelas sinkronus, tatap muka di kelas, dan kelas asinkronus menggunakan platform e-learning yang dikembangkan UNES, yaitu Elena. Pada sesi asinkronus atau daring, sebelum kelas luring dilaksanakan, saya sudah menyiapkan materi yang saya upload di Elena. Pada sesi ini, mahasiswa diwajibkan untuk mempelajari secara mandiri di luar jam kuliah tatap muka. Sementara pada sesi sinkronus atau luring, mahasiswa yang sudah mempelajari materi yang sudah saya upload di LMS Elena, pada sesi ini mahasiswa dapat lebih memperdalam pemahaman materi melalui interaksi pada sesi diskusi, tanya jawab, dan praktik yang lebih detail di sesi ini bersama dosen maupun rekan mahasiswa lainnya. Adapun beberapa referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini diantaranya adalah Menkyu, Borjas, dan Todaro. Selanjutnya, model pembelajaran pada mata kuliah ini adalah study case maupun project based learning atau PJBL. Pada case method ini diharapkan mahasiswa mampu menganalisis fenomena ketenaga kerjaan yang terjadi saat ini di Indonesia, baik secara individu maupun kelompok. Sementara pada sesi PJBL ini dimasukkan agar memberikan kesempatan mahasiswa untuk mengolah, menganalisis, menulis tulisan ilmiah berupa paper jurnal berdasarkan studi empiris secara berkelompok. Pada aspek delivery, tadi penyampaian materi mata kuliah ini adalah dengan menggunakan metode blended learning, menggabungkan metode sinkronus dan asinkronus, sementara aspek interaction pada mata kuliah ini berupa interaksi langsung dengan dosen berupa sesi tanya jawab, diskusi, praktik, maupun pembimbingan langsung dalam penyusunan proyek, sedangkan interaksi antar mahasiswa berupa sesi diskusi, presentasi kelompok, maupun pembuatan proyek paper penelitian secara berkelompok. Kemudian, terkait dengan aspek asesmen, dibagi menjadi beberapa penilaian. Yang pertama terkait dengan diskusi, memiliki bobot penilaian sebesar 25%, kemudian pemaparan proyek memiliki bobot penilaian sebesar 35%. Kemudian selanjutnya terkait dengan tugas, bisa tugas individu maupun kelompok dengan bobot penilaian sebesar 5%. Kemudian kuis bisa secara manual dengan memberikan pertanyaan di kertas maupun menggunakan kuisis atau Kahoot dengan bobot penilaian 5%. Yang terakhir ada UTS dan UAS dengan bobot penilaian masing-masing sebesar 15%. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT pada unsur pengajaran dalam rangka memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025. Selanjutnya, mari kita simak rekaman perkuliahan tatap muka saya pada mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia, terkhusus pertemuan kedua mengenai pasar tenaga kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sehat semua, Mas Mbak? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dalam perkuliahan hari ini semua bisa berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai. Baik, sebelum masuk ke materi, izinkan saya memanggil beberapa mahasiswa ya untuk presensi terlebih dahulu. Mbak Jiana ada? Oke, hadir ya. Kemudian ada Mbak Aisyah. Oke, hadir. Baik, semuanya hadir ya. Ada beberapa saja, 2 orang yang izin
tadi sudah WA saya karena sakit gitu ya. Kita doakan teman-teman yang sedang sakit agar diberi kesembuhan dan bisa bergabung dengan kita di minggu depan. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman semua, hari ini kita akan membahas terkait dengan pasar tenaga kerja di pertemuan kedua ini. Sebelum masuk ke materi, minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan konsep ekonomi sumber daya manusia. Oke, masih ingat? Masih ya, baik. Alhamdulillah kalau masih ya. Saya cek dulu nih, kalau tadi ada yang bilang masih, ada yang bisa menyampaikan atau merecall kembali terkait materi pada minggu lalu? Bisa raise hand? Ada? Oke, siapa namanya Mbak? Perkenalkan, nama saya Yuntavia dari Prodi Ekonomi Pembangunan Rombel BC 2021. Saya izin menjawab ya Bu, untuk minggu lalu kemarin kita di kelas Ibu sudah membahas mengenai konsep ekonomi sumber daya manusia, di mana konsep tersebut membahas mengenai perilaku, peran, dan kontribusi manusia sebagai faktor produksi untuk menunjang kegiatan atau aktivitas ekonomi. Nah, di situ khususnya untuk pasar tenaga kerja, produktivitas, investasi pendidikan, pelatihan, dan kebijakan ketenaga kerjaan. Seperti itu Bu. Oke, baik. Berarti ekonomi sumber daya manusia ini sangat penting kita pelajari ya, Mbak Mas semua ya. Karena kalian yang duduk di sini pastinya nanti akan lulus ya, akan mendapatkan gelar SE, Sarjana Ekonomi Pembangunan gitu ya. Kemudian ketika mendapat ijazah untuk apa? Hanya disimpan? Pasti tidak. Kalian akan apply pekerjaan. Jadi kalian mau menjadi sumber daya manusia yang seperti apa sih? Yang unggul atau yang standar biasa-biasa saja atau bagaimana? Dan kali ini di minggu kedua kita akan membahas terkait dengan pasar tenaga kerja. Seperti apa pasar tenaga kerja? Kriterianya membutuhkan tenaga kerja itu yang potensial, memiliki keunggulan, kompetensi, skill, dan lain sebagainya. Oke, kita akan masuk ke pasar tenaga kerja. Di sini ada namanya diagram circular flow ya, in the market of economy. Ada berapa pelaku? Ada berapa pelaku? Dua ya. Ada pelaku satu adalah perusahaan, RTP ya biasanya, dan rumah tangga konsumen, household. Di sini household menyediakan input faktor produksi. Salah satunya adalah tenaga kerja atau labor. Mereka menyerahkan gitu ya labor kepada perusahaan. Untuk apa? Untuk proses produksi di sana yang nantinya akan menghasilkan output. Output ini produk dan jasa yang nantinya juga akan dijual kepada household, rumah tangga kembali. Jadi perputarannya seperti ini. Mereka menawarkan tenaga kerja kepada firm, kemudian mendapatkan imbal jasa berupa gaji, ya. Kemudian dari tenaga kerja itu mereka melakukan kegiatan ekonomi, proses produksi yang akhirnya menghasilkan output berupa produk dan jasa yang ini nanti akan dibeli oleh rumah tangga menggunakan gajinya, salary-nya, ya. Oke, kita masuk ke definisi terkait dengan pasar terlebih dahulu sebelum masuk ke pasar tenaga kerja ya. Ada yang bisa menyampaikan pasar itu apa? Bisa raise hand dulu, sebutkan namanya Mbak. Saya Dinda Wijayanti dari program studi Ekonomi Pembangunan B. Jadi pasar merupakan tempat atau mekanisme terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang dan atau jasa dengan harga sebagai kesepakatan dari kedua belah pihak. Oke, baik. Jadi pasar itu mempertemukan gitu ya penjual dan pembeli. Di sana akan ada demand dan supply. Untuk pasar produk, berarti ada yang diperjualbelikan produknya nih. Mungkin di pasar gitu ya, pasar Gunung Pati misalkan, ada produknya sayuran, buah, dan lain sebagainya. Kemudian kalau di tenaga kerja, apa yang diperjualbelikan? Ya kita, tenaga kerja. Jadi kalian setelah lulus dapat ijazah, kalian akan menjual diri dengan konotasi positif, bukan negatif. Menjual diri dalam arti apa? Lihat portofolionya kalian, pernah pengalamannya apa saja ya. Bukan hanya saya dapat IPK 4 Bu misalkan. Kemudian mata kuliah saya nilainya A semua, tapi kalian nggak punya kompetensi lain. Kompetensi lain itu banyak ya. Mungkin kalian pernah ikut seminar, pelatihan, dan lain sebagainya. Itulah ketika kalian punya portofolio yang bagus,
yang banyak gitu ya pengalamannya, organisasi dan lain sebagainya, itu juga memberikan tambahan nilai untuk kami HRD menilai kalian ketika melamar pekerjaan. Ya, jadi kalian akan menjual diri kalian ke HRD, ke perusahaan-perusahaan, baik itu perusahaan di dalam negeri maupun di luar negeri. Apalagi luar negeri, harus punya skill bisa bahasa asing, ya. Oke. Jadi definisi pasar tenaga kerja adalah suatu tempat untuk mempertemukan seluruh aktivitas pelaku ekonomi, mempertemukan demand dan supply. Demand-nya siapa? Permintaannya dari sisi perusahaan. Supply-nya ya dari kita gitu ya. Perusahaan membuka lowongan pekerjaan, kita melamar pekerjaan ya. Kemudian nanti terjadi negosiasi gitu ya, yang akan mempengaruhi saya mau nggak ya kerja di perusahaan itu. Perusahaan itu mau nggak ya membayar saya, adalah tingkat upah ya. Oke, pelakunya ada pengusaha, pencari kerja dan perantara. Perantara di sini seperti Depnaker atau di setiap daerah biasanya ada balai latihan kerja ya, BLK untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang mungkin belum mempunyai kompetensi atau keterampilan. Jadi di sana mereka akan dididik yang nantinya itu akan dibawa untuk melamar pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya ya. Oke, lanjut. Tadi sudah saya sampaikan aktivitas yang ada di pasar tenaga kerja itu ada demand dan supply yang dipengaruhi oleh wage gitu ya. W-nya itu adalah wage, yaitu upah. Kalian ketika mendaftar kerja ke perusahaan, informasi yang paling kalian tunggu adalah pasti terkait upah ya, gaji. Apakah ada orang bekerja tapi hanya dibayar terima kasih Mas Mbak, mau? Tidak, pasti akan melihat gajinya berapa ya, standar dengan pendidikan kalian S1, S2, ataupun SMA, SMP, itu punya standarisasi upah yang berbeda-beda. Oke, titik equilibrium pada kurva tersebut adalah pada tingkat upah tertentu, itu ada WE gitu ya, sebuah pekerja atau pekerjaan itu mau diberikan kepada tenaga kerja. Jadi sejumlah berapa sih tenaga kerja yang diperlukan perusahaan dengan tingkat upah sebesar WE ini, sebesar LE gitu ya. Itu adalah titik keseimbangan, ada perpotongan antara garis atau kurva penawaran dan permintaan, dipengaruhi oleh tingkat upah ya. Oke, lanjut kita masuk ke internal dan eksternal labor market. Apa sih yang dimaksud gitu ya? Jadi dalam pasar tenaga kerja itu rekrutmen bisa berasal dari dalam si perusahaan itu ataupun dari luar. Kalau dari dalam, apa keuntungannya? Banyak gitu ya. Kita sudah tahu nih pekerja kita track record-nya seperti apa. Kemudian lebih efisien karena tidak perlu biaya banyak. Kalau eksternal kita harus meng-hire orang, HRD gitu ya, atau manajemen training dan lain sebagainya untuk memberikan pelatihan juga bagi fresh graduate yang mungkin keahliannya belum sesuai yang kita butuhkan. Tapi kalau internal itu sudah pasti gitu ya, pegawai yang sudah ada di perusahaan kita, mau kita naikkan jabatannya nih, bahasanya adalah promosi. Seseorang ketika ada informasi terkait promosi pasti akan bondong-bondong. Bagaimana caranya saya bisa promosi ke situ? Tapi dengan cara yang positif, bukan yang negatif ya, dengan memperbaiki skillnya, otodidak mempelajari dengan YouTube atau dengan hal-hal yang lainnya. Oke? Nah, ini ada segmented labor market, ada pasar tenaga kerja terdidik dan ada pasar tenaga kerja tidak terdidik. Intinya adalah ketika terdidik berarti berkaitan dengan pendidikan, ya betul, pendidikan. Tingkat pendidikan, semakin tingkat pendidikannya tinggi, upah yang didapat pun semakin tinggi. Oleh karena itu saya yakin kalian berkuliah di sini, selain mendapatkan ilmu, pasti harapan kalian adalah nanti ketika bekerja, upah atau gaji saya jauh lebih baik dibandingkan dengan lulusan SMA. Ya, karena pada saat kalian SMA sebenarnya bisa langsung bekerja dan mendapatkan upah, tapi kenapa kalian berkuliah? Mungkin ada yang terpaksa gitu ya, mungkin saya pengen punya linkage dengan banyak teman gitu ya, berbagai daerah, atau mungkin juga ya karena saya ingin memperbaiki finansial keluarga dan lain sebagainya. Jadi ada banyak motivasi kalian untuk berkuliah. Oke, kemudian kalau terdidik tadi tingkat pendidikannya tinggi, kalau pendidikan berarti berkaitan dengan biaya, bayar UKT, kosan, uang biaya hidup bulanan gitu ya, otomatis kebanyakan kalau
di pasar tenaga kerja. Jadi orangnya adalah dari kalangan berada. Baik, faktor penentu permintaan tenaga kerja apa saja? Ada harga tenaga kerja, upah, kemudian produktivitas, kemudian harga faktor produksi lainnya, dan yang terakhir adalah tambahan biaya tenaga kerja. Oke, ini ada kuva ketika gitu ya. Ketika permintaan tenaga kerja itu dipengaruhi oleh upah. Upahnya itu bisa tinggi, bisa turun gitu ya. Setiap tahun kan kalau di Indonesia, kalau kalian baca berita, pasti membahas terkait kenaikan upah minimum gitu ya. Kalau nggak ada kenaikan, demo gitu misalkan gitu ya. Jadi setiap tahun ada kenaikan meskipun mungkin tidak signifikan gitu ya, tapi lumayan lah gitu ya untuk kami para pekerja gitu ya. Jadi ketika, kalau di gambar sini, ketika upahnya naik, bagaimana respon dari tenaga kerja? Bagaimana? Permintaan tenaga kerja menurun karena dari sisi perusahaan ya. Kalau kami maulah tenaga kerja naik pasti bingung ya. Oh, saya kan mau bu upahnya tinggi gitu ya. Tapi di sini lihatnya dari sisi permintaannya tadi adalah perusahaan. Kalau kita sebagai supply-nya gitu ya. Jadi ketika upahnya naik perusahaan, wah ini beban nih, budgetnya akan tinggi nih gitu ya. Jadi dia akan mengurangi tenaga kerja. Ketika upahnya bisa turun, kami akan menambah tenaga kerja di perusahaan kami. Gitu ya konsepnya. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke diskusi kelompok, saya mau bertanya dulu nih, ada nggak teman-teman yang mau bertanya terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan tadi? Silakan raisen. Oke, silakan Mbak sebutkan namanya terlebih dahulu. Sebelumnya, nama saya Diana Lisnawati dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Oke. Saya izin bertanya, Bu, mengapa intervensi pemerintah itu dibutuhkan dalam pasar tenaga kerja? Oke, kenapa sih penting gitu ya intervensi pemerintah gitu ya Mbak? Ada yang mau menjawab? Oke, silakan sebutkan namanya dulu Mbak. Perkenalkan, nama saya Putri Anissa Rohmawati dari Prodi EP Pembangunan Rombel D. Oke. Sebelumnya saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Diana. Intervensi pemerintah dibutuhkan untuk menciptakan keadilan, efisiensi, dan stabilitas pasar tenaga kerja. Oke. Contohnya yaitu dalam menetapkan upah minimum, dalam menyelenggarakan pelatihan kerja, dan juga dalam penyediaan program padat karya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Putri dan terima kasih Mbak Diana atas pertanyaannya. Betul, intervensi pemerintah itu perlu. Kenapa? Karena kita tahu ya, di Indonesia masih banyak tingkat penganggurannya. Apakah ini terjadi karena minimnya lowongan kerja atau karena skill dari tenaga kerja yang tidak match ya dengan yang dibutuhkan industri? Oleh karena itu, pemeran pemerintah adalah menyelenggarakan tadi yang disampaikan Mbak Putri, pelatihan-pelatihan. Ya, secara gratis ada, yang berbayar pun ada. Ya, kemudian terkait penentuan upah minimum untuk apa? Melindungi tenaga kerja. Itu yang Mbak Diana bisa dipahami? Oke, baik. Kita masuk ke sesi diskusi kelompok. Nanti silakan diskusi untuk masing-masing meja aja ya, teman sebangku. Diskusi kelompoknya terkait dengan skill mismatch. Banyak lulusan baru, nih kalian nih nanti jadi lulusan baru ya, mengalami kesulitan untuk masuk ke dunia kerja. Terutama di sektor formal. Di sisi lain, perusahaan sering ngeluh gitu ya, adanya berdasarkan berita dan data yang dilaporkan, kesulitan mencari tenaga kerja. Di sisi lain, kalian punya kesulitan masuk ke pasar tenaga kerja, perusahaan kesulitan mencari tenaga kerja yang sesuai kebutuhannya. Inilah terjadi yaitu skill mismatch tadi yang saya sampaikan di slide sebelumnya ya. Yang perlu kalian diskusikan, silakan saudara diskusikan dengan rekan, terkait kondisi skill mismatch di pasar tenaga kerja tersebut. Ya, saya kasih waktu mungkin 15 menit. Silahkan untuk diskusi antar kelompok. Oke, monggo didiskusikan. Silahkan. Oke, baik. Sepertinya sudah 15 menit ya untuk diskusi. Sekarang saatnya saya ingin mendengarkan hasil diskusi nih. Perwakilan saja mungkin ada yang berani menyampaikan hasil diskusinya. Oke, silakan Mbak, sebutkan namanya ya. Oke, silakan. Di sini Mbak. Baik, perkenalkan nama saya Nimarti Mufarihah dari Rombel Ekonomi Pembangunan BC. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi yang sudah saya lakukan dengan teman sekelompok saya. Skill mismatch terjadi ketika keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja tidak sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia usaha atau industri.
Penyebab skill mismatch di Indonesia dikarenakan adanya kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja atau link and match belum optimal. Kurikulum pendidikan di banyak sekolah dan perguruan tinggi belum sepenuhnya menyesuaikan dengan kebutuhan real pasar kerja. Banyak lulusan tidak memiliki keterampilan praktis atau teknis yang dibutuhkan oleh industri. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, dunia pendidikan, industri, dan masyarakat. Misalnya dengan meningkatkan kerjasama antara perguruan tinggi, sekolah vokasi, dan dunia industri, terutama dalam perancangan kurikulum magang dan rekrutmen. Baik, terima kasih. Oke, silakan. Kasih plus dulu buat temennya. Oke. Baik, menanggapi ya hasil diskusi dari Mbak Fariha tadi, kita tahu kementerian kita ya, Kemdikti-Saintek sekarang ada program namanya magang berdampak. Magang berdampak itu apa sih gitu ya? Kalian nanti akan magang di sebuah perusahaan, tapi bukan hanya fotokopi, nyeken, tidak. Tapi melakukan kegiatan yang memiliki kontribusi nyata untuk perusahaan. Jadi kalian punya pengalaman. Hal ini dimaksudkan untuk apa? Ya ini, mengurangi skill mismatch. Jadi kalian bukan hanya dapat teori di kampus, tapi kalian punya pengalaman bekerja di perusahaan, di instansi gitu ya. Jadi pengalaman ini bisa kalian tuliskan di mana? Di portofolio, di CV kalian. Ketika kalian melamar kerja, pasti kan harus melampirkan CV. Di situ ada pengalaman organisasi, pengalaman magang yang dibuktikan dengan sertifikat pernah magang. Ya, jadi kalian tahu nih dunia kerja itu seperti apa, dan lebih enaknya lagi program ini pun direkognisi sebesar 20 SKS. Ya, jadi ini salah satu juga gitu ya program dari pemerintah agar kalian memiliki kompetensi lebih, kompetensi skill, keterampilan di luar teori. Ya, oke, baik. Sebelum saya mengakhiri perkuliahan hari ini, ada kuis ya. Silahkan kalian mulai membuka linknya terlebih dahulu ya. Oke, baru satu, silahkan bergabung. Pinnya 567-535 ya. Atau scan barcode juga bisa. Jen. Oke, semuanya. Sudah ya, saya mulai ya. Siap ya? Oke. Silakan ya diisi siapa yang akan mendapatkan juara 1, 2, dan 3. Pertanyaan pertama. Pelaku di pasar tenaga kerja, kecuali, pilih yang mana ya, kecuali ya, ingat. Oke, kita lihat siapa juaranya ya. Tika, juara 3. Juara 2, Ais, turun. Juara 1 siapa nih? Siapa? Atiku. Oh, oke, baik. Selamat untuk ketiga juara ini, nanti akan saya rekognisi ya ke poin, keaktifan, dan kuis ya. Oke, kita kasih selamat dulu dong, aplaus dulu untuk ketiganya tadi ya. Baik, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan terkait dengan pasar tenaga kerja. Intinya adalah sebagai sumber daya manusia yang punya potensial, yang punya keunggulan, ketika nanti bekerja di sebuah perusahaan gitu ya, harus punya kelebihan yang memang dibutuhkan oleh dunia industri agar tidak terjadi mismatch tadi ya. Jadi industri memiliki kriteria yang seperti apa? Kalian sebagai calon tenaga kerja gitu ya di perusahaan tersebut juga harus mempunyai apa yang mereka butuhkan. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf gitu ya apabila dalam penyampaian materi ada kekurangan atau salah kata dalam penyampaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Negeri Semarang Fakultas Ekonomika dan Bisnis, rekan sejawat dosen dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.